Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Nursyidi Lubis. Saya dari kelas 3 Agribisnis dan NIM saya 21032100085. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi lahan pertanian. Lahan pertanian sebagai tempat beraktivitas bagi petani semakin mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas pembangunan yang dilakukan telah banyak menyita fungsi lahan pertanian untuk menghasilkan bahan makanan yang diganti dengan pemanfaatan lain seperti pemukiman, perkantoran, dan sebagainya. Indonesia yang memiliki luas lahan pertanian yang tetap dengan pertumbuhan penduduknya yang besar akan menyebabkan ketersediaan lahan pertanian akan menjadi semakin kecil. Apabila hal ini dibiarkan, terjadi maka akan terjadi ketidakseimbangan penduduk yang bekerja sebagai petani. Sebagai petani pada suatu wilayah dengan luas lahan pertanian yang ada. Permasalahan tanah pertanian. Cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Itu yang pertama. Dan kedua, semakin terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian. Yang ketiga, sempitnya tanah pertanian per kapita penduduk Indonesia 900 meter persegi per kapita. Keempat, makin banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 hektar atau keluarga. Kelima, rentannya status penguasaan tanah pertanian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain adalah yang pertama, faktor kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Kedua, faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Ketiga, faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan. Daya dukung lahan. Noto Hadi Prawiro tahun 1987 mengemukakan bahwa kemampuan lahan menyiratkan daya dukung lahan. Kemampuan lahan adalah mutu lahan yang dinilai secara menyeluruh dengan pengertian merupakan suatu pengenal majmuk lahan dan nilai kemampuan lahan berbeda untuk penggunaan yang berbeda. Selanjutnya, kebijakan pertanahan. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, ditetapkan bahwa penyelesaian administrasi pertanahan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan arahan penunjukan dalam RT/RW. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya ialah pengamanan lahan pertanian, terutama sawah beririgrasi teknis, sudah merupakan kebijakan pemerintah dan telah dituangkan dalam berbagai rumusan keputusan pemerintah. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan nasional memiliki komitmen tegas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.